riweuh kah tiap pagi atau seperti apa? Kalau riwe-riwe udah pasti, cuman kan aku juga punya kesibukan kayak masih syuting ya, artinya bisa ngatur waktu aja sih. Andai kalau misalkan aku kayak pulang malam, besok habis sekolah ya minimal bisa tidur bareng. Andai kalau aku pulangnya cepet ya bisa memanfaatkan waktu ya peluk-peluk manja-manja sama anak. Paling gitu sih, dan aku belum kayak yang bisa setiap hari mengantar anak aku sekolah sih, karena kan sekarang sekolahnya pagi banget ya, jam setengah 7, dan aku juga pulangnya kayak malam, jadi kayak masih tidur. Tapi sometimes juga aku kadang suka jemput dia gitu. Habis sendiri sekolah udah kelas berapa teh? Mungkin perkembangan seperti apa? Karena baru masuk SD ya kelas 1, jadi kayak masih ngebaca apa namanya pelajaran-pelajaran apa di sana. Aku juga suka tanya gimana hari ini, belajar apa, ada suka nggak, ada seneng nggak gitu kan, banyak teman-teman baru. Terus gurunya baik nggak, gurunya cantik nggak, ya biasa dia udah mulai jawab, udah bisa jawab apa jawab tanya gitu kan, ya udah gitu. Pertama kali masuk sekolah SD, euforianya seperti apa sih si Abi teh? Euforianya tuh dia tuh gimana, mungkin karena sebelumnya dia sekolah di apa ya lingkungan yang lebih banyak agamanya, bukan muslim kali ya. Nah sekarang dia masuk ke sekolah Islam tuh ya pasti berbeda lah. Yang tadinya mungkin temennya cuman sedikit, sekarang lebih banyak dalam satu kelas. Terus sekarang mungkin kan kebiasaannya juga harus pakai baju yang berbeda gitu, itu juga. Terus untungnya jadi kayak sekolahnya yang dulu sama sekolah yang sekarang tuh kayak deketan. Jadi dia kayak masih bisa main ke tempat sekolahnya dulu gitu. Jadi dia masih inget gitu. Lagi nggak sih kita saat ditinggalin di sekolah gitu? Kan anak-anak hari pertama nangis nggak mau jauh dari ibu atau susnya? Enggak sih, justru karena sekarang abis itu kayak lebih kayak nggak mau ditemenin sama tetehnya, kan maksudnya manggilnya teteh ya ke si Incusnya, nggak mau dipanggil apa, nggak mau dideketin sama tetehnya, udah teteh pulang aja. Jadi artinya kalau misalkannya kayak kita drop, yaudah kita balik, nanti balik lagi pas mau selesai sekolah makan siang, habis makan siang ya udah kita tungguin sampai dia pulang gitu. Apalagi teteh udah balik lagi stripping. Seperti apa sih teh mungkin kegiatan strippingnya nih? Nguras waktu apalagi anak udah mulai sekolah SD nih teh. Ya semuanya sih apa ya, balik lagi sih pilihan ya. Kita juga namanya orang tua single ya, apalah jatuhnya itu mandiri atau sendiri gitu kan, tetaplah harus ada pekerjaan yang bisa untuk masa depan anak juga. Tapi kan bukan berarti ya kita sibuk stripping bisa jadi apa ya yang prioritas gitu. Tetap anak juga perlu prioritas juga ya, waktu lah, kan ada liburnya juga, nggak yang tiap hari. Tapi pokoknya selama aku ada waktu libur ya aku manfaatkan waktu itu untuk anak sih. Jadi lebih ke sekarang tuh jarang keluar, kayak main-main kayak nggak penting, kayak apa sih kayak ngopi-ngopi gitu tuh udah berkurang banget sih. Aku lebih demi, jadi kayak lebih mendingan gue menghabiskan waktu tuh sama anak gitu di rumah. Bisa loh aku tuh kayak yang beneran seharian full tidak keluar sama sekali dari rumah. Tapi kan sekarang aku jualan gitu, jadi ibu-ibu udah ibu-ibu sih lupa. Tapi kan di saat itu kan dari SCFD dari TK ya ke SD, dia dari masih Kak Paulu, kayak perbedaannya apa sih di SD, lebih capek kah atau lebih semakin belajar? Kalau aku lihat ya dari kebiasaannya pasti lebih capek karena kan sekolahnya lebih pagi, artinya kayak dia tuh tidur sekarang di rumah aku kasih aturan gitu loh, jadi kayak tidur jam 8 maksimal setengah 9, handphone hanya boleh weekend. Dan untungnya dia emang anaknya tuh komit gitu loh, dan aku pun sama, kalau misalkan di weekend dia minta handphone ya udah aku bebasin, tapi cuma 1 jam. Aku bilang gitu, makan es krim boleh, makan coklat boleh, tapi hanya weekend. Begitupun aku sama bapaknya juga, kita kayak kerjasama. Ingat ya, selain weekend kamu tidak boleh kasih Abizar handphone gitu. Dan alhamdulillah berjalan. Terus kayak sekolah lebih capek betul, karena anak aku aja tuh pulang jam 1 langsung les, pulangnya sore jam 4 langsung ngaji gitu. Jadi udah habis waktunya, makanya dia tidurnya lebih cepet gitu. Cuman kalau lagi di bapaknya, kadang ya namanya beda ya, ngurus ibu sama bapak tuh, dia kayak lebih ngebebasin sedikit lah mungkin waktu ya, kayak kadang suka harus telepon, udah tidur belum gitu, belum, bentar lagi, makanya aku video call, kamu tidur ya, besok kamu sekolah pagi loh gitu. Alhamdulillah sih, karena aku cerdas banget sih, maksudnya kayak kita kasih pengertian, kita kasih aturan tuh dia mau. Yang penting kayak kita nggak boleh nggak boleh ingkar gitu, karena anak kecil kan daya ingatnya luar biasa ya, jadi dia tuh nagih gitu loh, mama aku jatuhnya handphone, dan ternyata itu berhasil menurutku. Kayak aku ngasih aturan dia main handphone di saat weekend, pas aku kasih
ternyata dia tuh bisa lebih selesai cepet loh. Jadi nggak perlu nunggu 1 jam udah, mah udah nih. Anak seneng ya udah berarti oke gitu. Teh sebagai emak-emak dan anaknya yang mungkin udah sekolah, Teteh kan juga artis Sunda nih Teh. Gimana sih mungkin melihat kebijakan Kang Deddy Mulyadi udah nggak ada study tour? Gue memang orang Jawa Barat, emang orang Tasik gitu dan tapi tinggal kan bukan di Tasik gitu ya. Tapi kalau lihat kebijakan itu sih sebenarnya jujur ya, aku dulu aja tuh memang udah ada study tour. Tapi karena mungkin dulu kan aku ya keluarga berkecukupan lah, kayak belum mampu untuk ikut serta study tour. Ya mungkin untuk sebagian keluarga yang memang tidak mampu atau mungkin keluarga cukup, bisa saja so itu kayak ya kebijakan yang pro lah gitu, maksudnya ya setuju lah gitu, karena ya kalau orang Sunda bilang mah yang mending we duitnya dipake jeung diajar beli buku daripada kudu ka study tour kan gitulah bahasanya ya. Artinya kalau untuk kebijakan itu ya aku sih kayak 50-50 sih. Kenapa 50-50? Ya mungkin kalau untuk keluarga yang tadi aku bilang berkecukupan ya mungkin bisa aja dia menjadi sesuatu yang terlalu berat. Tapi kalau yang untuk keluarga ya misalkan ada gitu kan itu setahun sekali apa sih jatuhnya ya sekali lah dalam seumur hidup, misalkan dalam sekolahnya ya. Study tour itu SMP ya apa SMA ya? Dari SD sampai SMA kan? Iya berarti kan artinya cuma kayak sekali gitu kan, SD 6 tahun berarti cuma sekali study tour. Jadi gitu sih, ya bisa dibilang setengah-setengah sih aku. Sebagai politisi melihat itu seperti apa sih? Teteh kan juga terjun di politik. Iya ada bagusnya ada enggaknya juga gitu. Kan tadi aku bilang kalau bagusnya mungkin untuk orang tua yang sebenarnya tidak mampu daripada kita memaksakan gitu kan kehendak anak yang pengen pergi ya mendingan ditiadakan. Tapi balik lagi kalau ada orang tua yang memang berkecukupan supaya anaknya juga bisa merasakan sensasi atau apa suasana study tour bersama teman-teman sekelasnya, teman sekolahnya juga kan nggak salah juga gitu. Sekolah Abi kayak ada tetek bengek gitu-gitu masih ono. Mulai ya itu mulai sih, itu biasa lah karena aku sedikit kaget harus ada apa namanya itu adaptasi kayak SD tuh mulai repot ya, banyak tugas ya, ada sedikit informasi harus ada datang ke sekolah apa segala macam, harus lebih aktif bertanya karena sekarang sudah pakai sistem aplikasi semua dari mulai absen, tugas, apapun jadi harus tetap aktif gitu. Kebayangkan jadi ibu-ibu yang maksudnya gini, gue sebagai ibu anak satu sisi di entertain iya, yang mungkin juga ada dalam lingkungan politik iya, belum anak, belum ngapalin naskah, belum jualan. Tapi alhamdulillah sih udah kayak semuanya bisa teratasi. Kalau tanggapan kakak gimana nih soalnya katanya kalau sekarang live kita jualan di live itu kita bakal kena pajak, tanggapan kakak gimana sih? Ya agak sedikit ini sih, kemarin sempat aku juga baca kena pajak ya. Ya mungkin harus seperti itu kali ya, artinya berarti kita bisa jual offline. Ya. Kan itu online gitu. Mungkin untuk sebagian orang nih, mohon maaf kita ngomong masyarakat luas ya. Gue sebagai seorang entertain, oke lah kalau seorang entertain mungkin bisa dipandang, bisa dilihat, bisa dicek. Siapa sih yang jualan, gampang cari celahnya. Tapi kalau balik lagi kayak masyarakat yang mungkin biasa aja, bukan artis, bukan siapa-siapa, ya bisa aja itu juga tidak bisa kena pajak mungkin ya gitu kan. Artinya pinter-pinter aja sih, kalau memang ada peraturan seperti itu ya bisa balik lagi kita jualnya di bazar aja, offline aja gitu. Tapi kalau dari sendiri memang harusnya mereka bayar pajak gitu ya? Ya sebenarnya sih kalau gue memposisikan sebagai seorang artis ya memang ada pajak yang harus dibayar kan. Kalau kakak sendiri gimana? Pernah nggak? Kakak jualannya online atau offline? Aku sementara online by WhatsApp aja sih. Berarti bukan live gitu ya kayak? Enggak, karena kita tahu ya di live itu beda-beda sih orang ya. Kadang ada yang komen tapi belum tentu beli. Tapi kita tetap harus sabar, ya kan? Ngapain kita capek-capek ngebacot? Tapi tidak jadi beli, tapi tetap harus sabar. Ya udah namanya juga ikhtiar kan, gitu. Jadi sementara ini sampai hari ini aku cuma jualan by WhatsApp, by media sosial atau platform pribadiku, gitu kan. Kayak di Instagram aja udah alhamdulillah juga sih tiap hari ada aja. Terus kayak bikin sambalnya dadakan gitu. Jadi kita itu ada kepanjangannya ya. Mohon maaf ya. Ini perlu diluruskan kalau misalkan sambal janda kenapa sih Neng, sambal janda kenapa sih Teh gitu kan.
itu kan Jawa Sunda. Sunda itu berasal dari Jawa Barat. Cuman gue balikin, kan gak mungkin jadi dasun. Gak enak itu ya. Mendingan itu. Tapi kalau misalnya orang yang tahu kondisiku saat ini lagi sendiri, ya itu bisa masuk. Itu doang sih supaya rame aja marketingnya di situ.